Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri, para panitia, dan para finalis Pustakaan Berprestasi yang kami hormati dan kami banggakan, izinkan saya Irhamiati, Pustakaan Universitas Aisyah Yogyakarta, akan menyampaikan tentang Puspa Saira, Pustakawan Menyapa Semua Gembira. Bisa dibantu next, Mas? Ya, berikut tadi adalah CV singkat saya, di mana eh, yang melatar belakangi dari inovasi saya ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa pasca pandemi terjadi penurunan signifikan pada pemustaka yang mengunjungi perpustakaan, terlebih pada peminjam koleksi fisik. Di sini kami mementingkan koleksi fisik karena terjadinya kesepian peminjam. Nah, inilah yang menginspirasi kami sehingga kami berusaha untuk lebih menyapa para stakeholder. Stakeholder adalah orang-orang maupun lembaga yang berkaitan dan berkepentingan dengan perpustakaan. Entah itu pemustaka, staf perpustakaan, pemustaka, para pimpinan, dan juga eksternal yang berkepentingan termasuk pemangku kebijakan. Yang tujuannya adalah agar lebih menarik pemustaka untuk berkunjung dan memanfaatkan layanan perpustakaan. Hal ini sebagai sebuah solusi untuk mewujudkan perpustakaan sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan. Karena dengan terwujudnya fungsi tersebut, maka fungsi lain perpustakaan akan dapat terlaksana. Puspa Saira menekankan pentingnya komunikasi bagi pelanggan, sehingga pustakawan diharapkan lebih meningkatkan empatinya, yang mana dia harus lebih memberikan layanan setulus hati, sepenuh hati, sehingga secara efek panjangnya memberikan efek positif yang nantinya akan memperkuat komunikasi positif dan menekankan keberlangsungan hubungan stakeholder dengan perpustakaan dan pustakawannya. Konsep ini merupakan implementasi dari psikologi positif di mana berangkat dari konsep happiness, yaitu tujuan dari psikologi positif menurut Nung Muhajir adalah mewujudkan worldwide life ya, yaitu adalah kehidupan yang bahagia dan gembira. Yang pada muaranya ketika nanti diimplementasikan di perpustakaan adalah make everybody happy with the library. Puspa Saira, pustakawan menyapa semua gembira, terinspirasi dari lagunya Kei Sera Sera World Happy Will Be Kei Sera Sera. Nah, dalam bahasa Jepang sendiri, Saira adalah bintang, sehingga nantinya diharapkan pustakawan bisa menjadi bintang yang mampu bersinar dan memberi manfaat dimanapun dia berada. Nah, dengan komunikasi yang lebih humanis dan interaktif, maka tujuan akhirnya dari Puspa Saira adalah terwujudnya literasi kesejahteraan bersama. Barangkali belum banyak yang mengupas tentang literasi kesejahteraan bersama ini. Di mana literasi kesejahteraan merupakan kemampuan untuk menggabungkan ya pengetahuan dan berbagai keterampilan lainnya sehingga nanti dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan diri sendiri ataupun untuk kesejahteraan bagi orang lain. Nah, waktu yang kami lakukan untuk program ini sejak 2021 sampai dengan saat ini. Dan berbagai program sudah kami lakukan dari aplikasi Puspa Saira. Yang pertama adalah literasi informasi yang kami branding dengan kemasan Puspa, Pustakawan Menyapa, yang kami lakukan secara periodik dan dilakukan terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah integrasi berbagai layanan yang ada. Yang pertama adanya health corner dan sport corner. Ini merupakan integrasi layanan yang mewujudkan visi universitas yang berwawasan kesehatan, di mana untuk mendukung Tridharma perguruan tinggi membutuhkan keseimbangan antara jiwa dan raga, sehingga butuh keseimbangan olah pikir dan juga olahraga. Nah, termasuk juga ini yang melonsing saat itu adalah perwakilan Raja Perlis Malaysia ketika berkunjung ke perpustakaan. Kemudian ada juga Kids Corner, yang ini merupakan wujud dari layanan berbasis inklusi sosial. Nah, kemudian ada juga Fun Corner, di mana ketika Kids Corner ini kadang juga digunakan oleh para mantan kids sehingga berfungsi juga sebagai Fun Corner, yaitu layanan yang menyenangkan.
Nah, di antara layanan yang ada tersebut, kami juga menyediakan ini ya, ada contoh puzzle 1000 keping yang menjadi tantangan bagi mahasiswa sehingga ketika mereka datang ke perpus tidak hanya berpikir nugas untuk diskusi saja belajar, tapi mereka juga mendapatkan layanan dan sehingga dengan setelah mereka bermain secara edukatif akan refresh dan menarik kembali mereka datang ke perpustakaan. Mereka secara berkelompok berhasil menyusun 1000 keping puzzle tersebut. Nah, selanjutnya kami mengadakan SIOL, Speed Hours in Our Library. Di waktu-waktu tertentu kami akan menyambangi, mendatangi perpustakaan dengan membagikan berbagai souvenir yang nantinya mereka diminta untuk upload ke posting ke IG ataupun medsos mereka. Disinilah terjadi sinergi antara perpustakaan dengan pemustaka. Selanjutnya kami melakukan pendampingan untuk mahasiswa baik untuk lomba maupun berbagai hal. Ini dilakukan atas inisiatif dari Perpus maupun request dari Biro Kemahasiswaan. Termasuk juga kami melakukan kolaborasi ya dengan sosmednya kampus dan juga karena kami menyadari ini adalah contoh ya. Karena sebagian mahasiswa kami banyaknya perempuan. Ketika ini kami inisiasi dengan judul ganteng-ganteng juga butuh ke perpus ya. Sehingga menarik pemustaka datang ke perpus dan juga menarik masyarakat untuk mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Yogyakarta. Ya. Banyak sekali konten dengan latar belakang lokasi di perpus dan berbagai konten menarik perpus lainnya. Ya, selanjutnya berupa Library Award, ajang pemberian lomba yang kami lakukan secara periodik per semester dan juga include dengan berbagai pemberian GA dan semacamnya untuk kegiatan-kegiatan. Termasuk juga dan menonton bareng sebagai hiburan yang edukatif. Bapak Ibu sekalian, kegiatan Puspasera yang lain kami menyapa dengan lomba poster dan pamerannya sebagai ajang untuk meningkatkan minat bakat bagi mahasiswa. Yang ke-9 kami mengadakan workshop dan lomba menulis blog kerjasama dengan FPPTMA dengan menyapa pustakawan dari berbagai perpustakaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ranking webometrik perpustakaan dan PTMA umumnya. Yang ke-10 kami lakukan melalui pameran buku dan poster, yaitu kami mengadop dari teman kami Perpus UMJ, pemustaka yang memilih bukunya, perpustakaan yang membayarnya. Ini ya. Yang ke-11 dengan sharing dengan berbagai macam hal yang tentunya kita lakukan bekerja sama dengan berbagai pihak di luar. Kemudian yang ke-12 kami melakukan hibah ya dan juga pendampingan ke perpustakaan sekolah Muhammadiyah di sekitar kami. Sudah kami lakukan 6 tahun lebih kami memberikan hibah buku, komputer sampai dengan otomasinya. Di sini kami bersinergi dengan mahasiswanya Bu Labibah dari Perpus UIN. Ketika mahasiswa PPL kami akan menghimbau mereka juga, kami manfaatkan mereka untuk melakukan pendampingan otomasi ini sehingga sampai komputer yang kami berikan itu siap digunakan, bukunya juga siap dilayankan bahkan sampai dengan barcode scannernya. Nih. Kemudian untuk tataran perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, kami juga melakukan hibah untuk PTMA. Dengan kondisi keuangan kami yang pas-pasan, kami menggandeng stakeholder ya. Kami menyapa stakeholder bagaimana dengan keuangan yang terbatas kami bisa memberikan berbagai hibah tersebut. Ya, ini ya yang sudah kita lakukan untuk hibah di tingkat PTMA, baik untuk kategori repositori dengan PIC dari teman UMS Mbak Unun, dan juga untuk website PIC-nya adalah Mas Eko. Ada juga hibah e-book dan juga buku fisik. Ya. Mbak Dian juga sebagai sekretaris. Alhamdulillah kami 4 orang pengurus pusat ikut menjadi finalis di sini. Ini membuktikan bahwa kami insya Allah hebat. Ya, selanjutnya adalah peningkatan kompetensi dan kerjasama lintas bidang ya. Yang pertama melalui Cerdas Cermat PTMA. Ini pernah kami lakukan. Kemudian pendampingan akreditasi dengan PIC dari Mbak Maria Husunisa ya bidang 1 melakukan pendampingan akreditasi kerjasama dengan DSA dan juga perpustakaan daerah. Selanjutnya adalah pendampingan sertifikasi. Saat itu Bu Titi mengingat waiting list harus ujian di Jakarta terlalu panjang. Kemudian kuota di daerah itu sangat minim bagi kami yang swasta.
Ketiga, ketika kami mau mengajukan mandiri sama Mas Yudo dijawab pakai APBN saja Bu ya. Akhirnya saya menyapa Pak Eno sebagai panitia saat itu di Jogja ya. Pak gimana nih kami mau mandiri aja nggak bisa. Udah Bu, Ibu dikoordinir. Akhirnya tahun 2022 kami memberangkatkan 67 PT pustakawan PTMA. Hasilnya 100% kompeten di Jakarta Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya untuk peningkatan kompetensi kami juga melakukan berbagai kompetisi seperti berbagai lomba ya. Berbagai lomba ada riset terbaik, ada juga IC terbaik, ada juga Corwell terbaik, IG terbaik, website terbaik, lifetime achievement dan juga excellent awards. Ini merupakan ajang kami yang kita rutinkan sehingga akan semakin mengasah kemampuan pustakawan dan perpustakaan BTMA. Nah, dari apa yang sudah kami sampaikan tersebut, tentunya Puspa Seira memberikan manfaat tidak hanya bagi internal di Sivitas Unisa Yogyakarta, tapi juga bagi eksternal pihak stakeholder lainnya. Kalau dilihat dari dampaknya secara internal, karena tadi di awal saya menyampaikan penurunan jumlah kunjungan dan juga peminjam koleksi fisik. Ya, sekarang koleksi fisik itu ibaratnya jarang sekali disentuh gitu ya. Nah, oleh karena itu kami amati di Unisa terjadi peningkatan pasca pandemi yang dulunya sampai minus 96%, akhirnya di tahun 2002-2023 sudah naik 98% untuk tingkat kunjungannya. Terlihat dengan ramainya pengunjung, baik mereka yang sambil tiduran, kadang makan cilok dan sebagainya gitu. Nah, dan juga untuk peminjaman fisik ini ternyata belum signifikan. Masih kami akui tingkat peminjamannya hanya naik 5% setelah pandemi saja. Sehingga ini menjadi tantangan besar bagi kami. Adapun penerima manfaat ini tentunya tadi kami sampaikan internal maupun eksternal ya. Sedangkan dampak yang lain adalah meningkatnya jumlah kunjungan untuk eksternal ya. Bahkan Mas Menteri juga pernah ke kami dan juga kunjungan dari Kemenhub dan sebagainya, baik secara internal maupun dari dalam dan dari luar negeri. Nah, yang ketiga dampaknya adalah pemanfaatan ruang perpustakaan sekarang tidak hanya menjadi tempat untuk pinjam buku, mengembalikan buku saja. Tapi bahkan Bu Rektor pun terkadang melakukan bimbingan untuk mahasiswa dibimbing di perpustakaan. Begitu juga untuk Kaprodi sering memanfaatkan ruang perpustakaan untuk rapat dan sebagainya. Ini ya. Begitu juga untuk layanan Kids Corner juga sangat meningkat penggunaannya. Ini adalah beberapa contohnya untuk English class, untuk lomba, bahkan untuk ngumpet ya. Kadang karena harus dikejar deadline, harus SPJ atau apa, teman-teman tendik itu ngumpet ke perpustakaan agar tidak terganggu. Nah, untuk peningkatan kualitas perpustakaan sekolah Muhammadiyah juga terlihat dengan adanya hibah tadi, juga dengan pembentukan Himpusma, Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah di berbagai wilayah. Kemudian juga pendampingan akreditasi perpustakaan sekolah Muhammadiyah dan juga kami bersinergi dengan Majelis Pendidikan Dasar Menengah di wilayah masing-masing dan juga dengan FPPTMA di tingkat Korwil. Bapak Ibu, adapun dampak yang lain dirasakan adalah dengan meningkatnya akreditasi di perpustakaan PTMA, di mana di tahun 23 itu belum mencapai 50%. Dan alhamdulillah di tahun ini ada 53% dari perpustakaan PTMA yang sudah terakreditasi, di mana 85%-nya bernilai akreditasi A, alhamdulillah. Dan untuk capaian prestasi perpustakaan PTMA pun juga naik dari tahun 23 ke tahun 24 ada kenaikan sebesar 14%. Begitu juga untuk prestasi pustakawannya juga meningkat sebesar 19%. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang sudah kami sampaikan tentunya ini memberikan kebermanfaatan di berbagai pihak. Sehingga ini mengantarkan kami mendapatkan apresiasi baik dari internal dan eksternal Unisa Yogyakarta. Sebagai penutup, barangkali ini menjadi penyemangat ya. Saya tidak mengakui bahwa ini adalah hasil saya pribadi, tidak. Saya tidak mengeklaim. Justru saya mengucapkan terima kasih dan sanjungan tertinggi atas kerja hebat dari semua tim, baik itu internal dari kami Unisa maupun dari teman-teman FPPTMA. Tanpa mereka, apa yang saya gaungkan melalui Puspa Seira tidak akan tercapai. Ya, harapannya dengan pustakawan menyapa semua gembira.
sesuai dengan hadis Nabi bahwa khairun nasi anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini kalau kita lihat tadi banyak banget programnya ya, 13 jenis program yang diintegrasikan dalam satu aplikasi ya. Jadi tadi latar belakangnya karena menurunnya jumlah kunjungan dan peminjam. Nah, solusinya bagaimana menciptakan perpustakaan bisa menarik gitu ya. Ya mungkin kalau yang berkunjung tadi cowok-cowok ganteng barangkali akhirnya banyak juga yang mungkin yang mahasiswinya nanti yang banyak datang datang ke perpustakaan. Baik ini saya kira banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang mungkin yang kemudian dari data yang tadi sudah dipaparkan lebih dari 100% ya peningkatan kunjungan ke perpustakaan ya. Namun tadi sudah diakui bahwa ternyata kalau untuk peminjaman itu belum ada kenaikan yang signifikan, cuma 5% ya, 5%. Eh, Kira-kira ini kan kalau logikanya kalau kunjungan ini meningkatnya sangat signifikan lebih dari 100%, itu harusnya peminjaman harusnya juga peningkatannya paling tidak separuhnya 50% paling tidak gitu ya. Nah, ini apakah termasuk peminjaman ini termasuk yang peminjaman yang digital atau hanya peminjaman yang printed aja? Ini sebenarnya datanya dari mana ini data peminjaman yang dihitung? Oke, izin menjawab Bu Titi. Jadi memang tadi di awal latar belakang pun juga kami sampaikan ini terjadinya penurunan untuk pengunjung dan jumlah peminjaman fisik. Dan ketika kami mengupayakan ini memang justru karena melihat permasalahan yang begitu drastis tersebut, makanya kami ingin menaikkan di sektor tersebut. Namun untuk pemanfaatan koleksi digital pun ini semua data adalah berdasarkan data statistik di perpustakaan kami ya. Ini Untuk termasuk dua-duanya ya? baru untuk koleksi fisik saja. Untuk yang fisik digital memang belum kami kupas di sini karena kami menyoroti dari permasalahan adalah menurun gratisnya Kalau koleksi fisik. kunjungan fisik atau kunjungan Fisik. kunjungan Iya, fisik. sehingga ini yang di sini adalah memang fisik karena dengan mengingat program kami dengan kami yang lebih menyapa, maka harapannya mereka lebih datang dan lama-kelamaan Ya. akan meningkat pemanfaatannya. Baik, jadi Tapi itu kalau misalkan di rak itu Bu, sebenarnya mungkin mereka nggak pinjam bawa keluar, tapi hanya nugas sehingga kami juga lumayan capek juga untuk selfing karena buku-buku di rak juga selalu berserakan gitu. Tapi itu mungkin belum terukur secara matematik begitu. karena meminjam di sini sebetulnya kan ada dua kemungkinan. Meminjam itu tidak hanya yang dibawa pulang, tapi juga meminjam untuk dibaca di tempat, gitu ya. Ya. Jadi ini data belum termasuk yang On the spot. peminjam yang dibaca di tempat, gitu ya. Belum. Jadi masih berdasarkan statistik Ya. dari SIM Ya, perpustakaan namun kami. demikian juga sebetulnya untuk data peminjam ini seharusnya kan kalau kita melihat data kunjungan meningkatnya lebih dari 100%, itu harusnya juga peminjaman ini mengikuti lah. Ada peningkatan juga, tidak hanya 5%. Kira-kira apa yang menyebabkan dua data ini tidak seiring? Kalau boleh, kami pernah juga ya, kami itu juga menyapa, menyisir ke kaprodi ya, dengan bahkan saya memfotokan sampel beberapa buku yang di slip belakang itu masih bersih gitu ya, masih perawan, belum ada yang pernah minjam bawa pulang gitu ya. Beberapa saya sampling, saya fotokan, saya kirimkan ke kaprodi. Nah, mereka terkadang jawabannya, nah memang ini Mbak, sekarang itu kita tuh lebih mudah cari yang di digital, kan nggak usah dibawa pulang, nggak harus datang ke perpus langsung gitu. Nah, oleh karena itu memang kami selalu bersinergi dengan Prodi, sehingga ketika memang ada usulan buku baru pun kami memang berkoordinasi dengan mereka, mereka meng-ACC pengadaan, sehingga mereka tentunya dengan yang sudah kita adakan mereka juga ikut berkonsekuensi untuk menyampaikan ke mahasiswa, selain kami yang bertugas untuk mempromosikannya.
Seperti itu, Ibu. Ya, jadi memang ini kan kita harapkan orang yang datang ke perpustakaan ini kan juga apa namanya potensinya kan besar untuk meminjam ya. Jadi tidak hanya datang ke perpustakaan, mungkin inilah jangan-jangan karena tadi mahasiswinya senang ke perpustakaan karena ada ada coken-coken gitu. Baik, karena waktunya sudah habis. Terima kasih